Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi masih peluang distribusi binomial yang kedua. Kalau kemarin pengantarnya, sekarang kita ke rumusnya, yaitu sebelum ke rumus ada percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu ciri-cirinya yang pertama memiliki dua hasil, nanti ada hasil sukses dan hasil gagal, akan kita misalkan. Yang kedua, peluang sukses itu setiap percobaan harus sama, begitu juga dengan peluang gagalnya. Yang ketiga, setiap percobaan harus bersifat independen, jadi harus berdiri sendiri, bukan terdiri dengan faktor X lainnya. Yang keempat, banyaknya rangkaian percobaan pada satu eksperimen yang harus tertentu. Jadi percobaannya, saat kita akan melakukan percobaan ini harus dilakukan sebanyak 10 kali, maka dia harus eksperimennya 10 kali. Dan dia terbebas dari apapun dan nanti hasil percobaannya akan sama, maka itu bisa dianggap hasil percobaannya bisa diterima. Nah, dari percobaan yang ini kita akan menemukan rumus peluang binomial itu sendiri. Rumus peluang binomial itu sendiri, PE adalah CNE P pangkat E dikali Q N min E. Nah, dari sini ada keterangannya. Ini ada rumus umumnya. Kita akan masuk ke keterangannya. P itu peluang binomialnya sendiri, sedangkan N-nya itu dulu N banyak percobaan, sedangkan E percobaan yang ditanya, sedangkan Q peluang yang ditanya. Peluang yang ditanya di sini tergantung soal. Sukses itu bisa P, gagal itu bisa P, tergantung permintaan sama peluang yang ditanya. Jadi ini P ya, peluang yang ditanya. Sedangkan Q peluang komplement dari P, peluang komplement dari P. Nah, berarti peluang komplement. Sedangkan C itu sendiri adalah kombinasi. Apa rumus CNE kombinasi? N faktorial dibagi E faktorial N min E faktorial. Sedangkan rumus Q itu sendiri apa? 1 dikurang P. Nah, ini adalah dua rumus. Satu untuk mencari C-nya dan ini untuk mencari Q-nya, 1 min P. Sedangkan P itu sendiri adalah peluang. Apa rumus peluang itu sendiri? P itu adalah NA dibagi NS. Ini rumus untuk mencari P-nya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini kita punya soal dalam pelemparan mata uang sebanyak 8 kali, sebanyak 10 kali. Tentukan probabilitas atau kalimat probabilitas itu adalah peluang. Jadi jangan bingung, probabilitas itu apa? Adalah peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Ini soalan pertama. Dalam mata uang sebanyak 10 kali, tentukan probabilitas atau peluang mendapatkan 8 kali kemunculan gambar. Nah, di sini kita akan menentukannya menggunakan rumusnya yang diminta 8 kali dari 10 percobaan. Berarti nilai N-nya berapa di sana?
10. Nilai X-nya berapa? Mendapat 8 kali, X-nya 8. Kemunculan gambar pelemparan uang, sebuah uang. Berarti NS-nya berapa? NS-nya kalau logam adalah 2. Kemunculan gambar di satu logam itu adalah 1. Maka P kecilnya, peluang yang diminta Na bagi NS, P-nya adalah Na-nya 1/2. Maka di sini dapatlah nilai Q. Q-nya berapa? 1 min P. 1 kurang setengah. Maka nilai Q-nya adalah 1 kurang setengah. Sudah ada semua? Baru kita masukkan ke rumusnya. Apa rumusnya di sana? PE sama dengan CNE P pangkat E Q N min E. Tinggal kita substitusikan. X-nya berapa? 8. N-nya 10 kombinasi 8. P-nya setengah. X-nya 8. Q-nya setengah. 10 kurang 8. 10 kombinasi 8 rumusnya 10 faktorial 8 faktorial 10 kurang 8 faktorial. Ini tinggal setengah pangkat 8 setengah pangkat 2. Ini tinggal dijabarkan 10, 9, 8 stop 8. 10 kurang 8 2 faktorial 2 kali 1. Ini karena sudah sama boleh dijumlahkan pangkatnya. Setengah pangkat 8 tambah 2 10. Ini bisa kita bagi. Ini juga bisa dibagi. Nilainya 5 kali 9 45 dikali setengah pangkat 10. Atau 45 tinggallah 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 2 pangkat 5 8 kali 4 32. Berarti tinggallah 32 dikali 32. Nah, tinggal dikalikan, nanti tinggal disederhanakan, tinggal dibagi tergantung option. Boleh bentuk seperti ini, boleh seperti ini, atau didesimalkan. Jika didesimalkan berarti tinggal kita gunakan kalkulator karena di sini agak rumit. Tapi biasanya kalau di UTBK dia stop sampai sini, bentuk sederhananya saja. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita akan masuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada soal nomor 2. Sebuah suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang, nah ini diketahuinya dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang. 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Contoh kedua, ini sudah ada sebuah suku cadang, peluangnya adalah 3/4.
Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4. Berarti di sini bisa kita tentukan nilai n-nya berapa? 2 dari 4. N-nya adalah 4, X-nya adalah 2. Sedangkan peluangnya tidak saja NNS sudah diketahui. Peluang suksesnya berapa? Peluang yang ditanyanya adalah 3/4, P-nya 3/4. Maka bisa nyari Q itu sendiri rumusnya 1 min P. 1 dikurang 3/4 samakan penyebut jadinya 1/4. Sudah, tinggal kita cari menggunakan rumusnya. Apa rumusnya tadi? Px sama dengan CNE P pangkat E Q N min E. Tinggal kita masukkan X-nya berapa? 2. 4 kombinasi 2, P-nya 3/4 pangkat 2, Q-nya 1/4, 4 kurang 2. 4 kombinasi 2, 4 faktorial, 2 faktorial, 4 kurang 2 faktorial. 3 kuadrat 9/16 dikali 1/4 pangkat 2. 4, 3, 2, stop. Ini 2 faktorial, 4 kurang 2, 2. Kita jabarkan 2 kali 1. Tinggallah 9/16 dikali 1/16. Ini bisa kita sederhanakan. Ini bagi ke sini nilainya 2. Tinggal dikalikan 2 kali 3, 6, 6 kali 9, 54, 16 kuadrat 256. Jawabannya tinggallah 56/256. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk contoh yang ketiga. Satu contoh soal lagi. Di sini ada soal dari uji petik sebuah perusahaan kalkulator diperoleh bahwa rata-rata produksi kalkulator produksi kalkulator yang rusak sebanyak 10%. Jika dari total produksi diambil 5 buah kalkulator, hitunglah probabilitas paling sedikit 2 kalkulator baik. Nah, di sini paling sedikit 2 kalkulator baik. Berarti paling sedikit 2 kalkulator rusak, soalnya 2 kalkulator rusak.
Berarti kita akan mencari dulu nilai N-nya berapa di sini. Nilai N-nya 5. Nah, sedangkan nilai P-nya berapa? X-nya nanti dulu. Di sini ada produksi kalkulator yang rusak. Yang rusak ada berapa persen? 10%. Berarti P-nya 10%. 10% ini senilai dengan 0,1. Maka Q-nya bisa kita cari 1 min P. 1 dikurang 0,1 yaitu 0,9. Nah, X-nya itu sendiri berapa saja? Cuma paling sedikit 2 kalkulator rusak. Berarti kalau paling sedikit 2 kalkulator rusak, X-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Berarti kita cari X-nya 2, 3, 4, 5. Atau kalau kita masih mencari yang ini, boleh kita pakai komplemennya. Komplemennya gimana? Berarti untuk nyarinya PX-nya nanti 1 dikurang peluang komplemen yang ini. Peluang komplemen dari kita cari untuk X-nya berapa? 0 dan 1. Ini untuk X0 dan X1. Jadi lebih mudah kita cari X yang mana? Untuk 2, 3, 4, 5 atau 0 dan 1. Lebih simpel kita cari 0 dan 1. Jadi kita cari nanti X-nya yang 0 dan kita cari X-nya yang 1 lah, dapat kita jumlahkan peluang PX0 ditambah PX1 lah dapat, baru kita substitusikan ke sini. Berarti jika secara perhitungan kita cari dulu PX0 dulu, PX0 berarti C 5 kombinasi 0, P-nya berapa? 0,1 pangkat 0, 0,9 pangkat 5. 5 kombinasi 0 adalah 1, 0,11 ini tinggal 0,9 pangkat 5 atau 0,9 pangkat 5. Sedangkan PX1 nya 5 kombinasi 1, 0,1 pangkat 1, 0,9 pangkat 5 kurang 1. P1 nya 5 kombinasi 1, 5, 0,1, 0,9 pangkat 4. Ini mau pakai kalkulator ya. 0,5 dikali 0,9 pangkat 4. Maka untuk nyari PX yang 2, 3, 4, 5 tadi boleh kita cari dengan 1 dikurang jumlah yang ini 0,9 pangkat 5 ditambah 0,5 dikali 0,9 pangkat 4. Nah, dapat itulah peluangnya. Atau boleh juga kamu cari X2, 3, 4, dan 5, tinggal kamu jumlahkan. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.